Coba deh, pernah kepikiran nggak soal layar yang lagi kamu tatap sekarang ini? Di balik setiap piksel yang kamu lihat, ternyata ada cerita tersembunyi. Cerita soal pabrik-pabrik raksasa, persaingan industri yang ketat, dan rahasia-rahasia yang nentuin barang apa yang sebenarnya kamu beli. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Kita mulai dari nama yang mungkin udah nggak asing lagi ya, AOC. Selama 4 tahun berturut-turut, mereka ini jadi raja di pasar monitor gaming Indonesia, khususnya buat yang punya refresh rate tinggi. Gampangnya, ini soal seberapa mulus dan responsif gambar di layar kamu. Pencapaian yang luar biasa kan? Jelas ini ngebangun citra merek yang kuat banget. Nah, tapi ceritanya nggak berhenti di situ aja. Karena merek yang nempel di depan monitor kamu itu seringkali cuma sampulnya doang. Kita bakal coba kupas lapis demi lapis di baliknya. Dan yang paling penting, kita bakal cari tahu apa artinya semua ini buat kita sebagai pembeli. Dan buat ngungkap misteri itu, kita perlu mundur sedikit ke belakang nih. Mari kita lihat dari mana sebenarnya merek global ini berasal. Percaya deh, asal-usulnya ini jauh lebih mengejutkan dari yang mungkin kamu kira. Lihat deh timeline ini. Perjalanan AOC itu ternyata nggak dimulai di Asia loh, tapi justru di Chicago, Amerika Serikat. Dan yang lebih gila lagi, di tahun 1967, mereka jadi yang pertama di dunia yang bikin TV berwarna. Dari situ, barulah mereka berevolusi jadi raksasa monitor PC yang kita kenal sekarang. Keren ya sejarahnya, tapi ini jadi nimbulin pertanyaan besar. Di zaman sekarang ini, siapa sih yang sebenarnya ada di balik layar? Siapa yang ngebuat semua monitor ini? Nah, jawabannya bakal ngubah cara kamu mandang industri ini selamanya. Kenalin nih, TVP Technology. Mereka ini salah satu produsen panel display paling raksasa di dunia. Skalanya tuh gede banget, sampai-sampai diperkirakan satu dari setiap 3 monitor yang ada di planet ini, apapun mereknya, panelnya tuh datang dari pabrik TVP. Mereka ini kayak pemain di belakang layar yang ngendalin semuanya. Jadi gini cara kerjanya. Ini poin pentingnya. TVP itu punya 2 model bisnis. Pertama, mereka bikin dan jual merek mereka sendiri, yaitu AOC. Kedua, mereka juga produksi monitor buat banyak merek saingan mereka. Ini namanya manufaktur OEM atau Original Equipment Manufacturer. Gampangnya, satu pabrik bikin produk, terus dijual sama perusahaan lain pakai merek mereka sendiri. Nah, ini dia nih, bagian paling penting buat kita sebagai konsumen. Kalau banyak merek pakai panel dari pabrik yang sama, kok bisa sih harga sama kualitasnya beda-beda banget? Jawabannya ada di sesuatu yang nggak pernah ditulis di kardus, tingkatan atau grade panel. Pasti sering kan kita mikir, ini speknya di atas kertas mirip-mirip, resolusi sama, refresh rate sama, kok yang satu harganya segini, yang satu lagi bisa jauh lebih murah atau mahal? Yuk kita pecahin bareng-bareng misterinya. Coba kita lihat tabel ini bareng-bareng. Panel grade A itu ya kualitas dewanya lah, lolos kontrol kualitas paling ketat. Grade B itu masih oke, tapi mungkin ada cacat dikit. Nah, yang grade C, wah, ini ceritanya beda lagi. Dan jujur, agak-agak mengejutkan. Dengerin baik-baik deh. Panel grade C itu seringkali datangnya dari panel grade A yang didaur ulang atau diperbaiki. Ini benar-benar pengungkapan yang bikin kaget kan? Jadi, ini dia jawabannya kenapa 2 monitor dengan merek dan spek yang sama persis bisa kerasa beda banget kualitasnya. Yang satu mungkin pakai panel grade A asli, yang satunya lagi diam-diam pakai grade C buat neken harga. Jadi intinya apa? Jangan gampang ketipu. Cuma karena sebuah merek ngeklaim kita punya pabrik sendiri, itu nggak otomatis berarti mereka pakai panel kualitas terbaik loh. Bahkan pabriknya sendiri pun bisa aja milih pakai panel grade B atau C buat produk-produk tertentu ya, demi ngejar harga yang lebih murah. Oke, setelah kita ngerti rahasia dapurnya, sekarang kita coba lihat ke masa depan. Soalnya, dinamika industri ini bakal memicu sebuah revolusi harga yang besar-besaran, terutama buat teknologi monitor yang paling canggih. Sekarang gini deh, kalau kamu pengen monitor OLED yang gambarnya cakep banget itu, siap-siap aja keluarin duit banyak. Biasanya di angka 15 jutaan, atau bahkan lebih. Mahal kan? Nah, siap-siap kaget ya. Ini dia nih perubahan gila yang bakal terjadi. AOC itu nargetin bakal ngerilis monitor OLED dengan harga di bawah 8 juta rupiah di awal tahun 2026. Ini bukan cuma diskon biasa loh. Ini bener-bener ngerusak pasar dalam artian bagus ya. Karena teknologi canggih jadi bisa dijangkau semua orang. Kok bisa harganya anjlok gitu? Seperti yang bisa kamu lihat, jawabannya simple.
produksi massal. Pabrik-pabrik raksasa di Tiongkok udah bisa bikin panel OLED dalam jumlah super banyak, yang bikin harganya jadi makin murah. Prosesnya sama persis kayak yang terjadi sama panel IPS beberapa tahun lalu. Teknologi mini LED juga bakal ngalamin hal yang sama. Wah, udah banyak banget ya rahasia yang kita bongkar. Sekarang bagian yang paling penting, gimana caranya biar kita jadi pembeli yang lebih pintar? Yuk kita rangkum semuanya jadi panduan simple yang bisa langsung kamu pakai. Jadi, langkah pertama, jangan telan mentah-mentah klaim merek pabrikan. Cari tahu dulu siapa di baliknya. Kedua, ingat, spek itu bukan segalanya, kualitas panel itu rajanya. Dan yang ketiga, ini cara paling gampang buat ngeceknya. Lihat garansinya, garansi yang panjang dan lengkap, misalnya 3 tahun penuh bahkan buat masalah burn-in di OLED, itu nunjukin kalau pabriknya percaya banget sama kualitas dan daya tahan panel grade A mereka. Nah, setelah tahu semua ini, layar di depan kamu itu bukan lagi sekedar kotak hitam biasa. Itu adalah hasil akhir dari rantai pasokan global yang rumit, keputusan teknis yang kompleks, dan rahasia-rahasia industri. Pertanyaannya sekarang, pas kamu mau beli monitor berikutnya, kira-kira apa nih yang bakal kamu cari?